Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mas Dava. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Terima kasih Mas Dava sudah mau hadir di ruang bimbingan konseling. Ya. Tadi dari istirahat atau dari mana ini, Mas Dava? Dari istirahat. Oke, ya. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah ya. Ini Mas Dava. Sebelumnya ini terima kasih Mas Dava sudah mau hadir di ruang bimbingan konseling. Oke. Tadi pagi dikasih uang saku berapa, Mas? 20.000. Alhamdulillah, banyak sekali ya. Iya. Ya, itu habis atau ditabung nanti? Nanti biasanya sisa 8.000, Pak. Oh, terus ditabung. Ditabung. Oh, ya, berarti bahagia sekali ya, uang sakunya banyak. Ya. Ya. Mas Dava rumahnya mana? Belum, Pak. Belum ya. Berapa kilo dari sini? Ada 1 kilo? Di antara segitu. Antara segitu ya. Oke Mas Dava, terima kasih atas kehadirannya. Ya, ini nanti di sini kita mengadakan namanya konseling individu. Ya, Mas Dava sudah tahu konseling itu apa? Pokoknya, Pak. Mboten ngertos. Nggih, konseling itu adalah hubungan antara konselor dengan konseli untuk membantu masalah dari konseli. Konselornya Pak Isnan, konselinya kamu. Jadi saya membantu memecahkan masalah kamu. Itu masalah berkaitan dengan keseharian kamu, tentang jadwal belajar kamu. Ya, yang mana selama ini mungkin jadwal belajar kamu masih kacau. Nanti kita bantu bersama-sama di sini berdua, antara saya sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Nah, patut diingat Mas Dava bahwa untuk konseling itu ada asas yang perlu dipahami bersama. Yang pertama yaitu sukarela. Ya, tadi ke sini datang sendiri atau disuruh? Datang sendiri atau disuruh? Disuruh. Oh ya, Pak yang nyuruh. Murid, Pak. Oh, murid. Tapi tidak ada keterpaksaan toh datangnya? Oke. Senang toh? Nah, Ya, yang penting sukarela. Walaupun ada yang menyuruh tetapi sukarela. Artinya tidak ada kata terpaksa gitu. Yang kedua, asasnya adalah terbuka. Nanti di sini kamu menceritakan semuanya. Ya, mengapa kamu kok nilainya sampai tidak bagus, di rumah bagaimana, penyebabnya apa, terus nanti kita cari solusi bersama-sama di sini. Itu ya. Kemudian yang terpenting adalah rahasia. Rahasia itu berarti hanya konselor Pak Isnan dan konseling kamu yang tahu masalah kamu. Tidak boleh nanti Pak Isnan kok cerita-cerita itu salah. Kamu juga jangan cerita-cerita kecuali dengan yang ahli, yang berkompeten, yang bisa membantu. Begitu ya. Ada 3, terbuka, ceritakan saja. Rahasia hanya kita yang tahu. Jadi kamu jangan khawatir. Nanti setiap kamu cerita, rahasia akan terjamin. Gitu ya. Terus sukarela. Kamu suka dan rela. Artinya bahagia. Itu Mas Dava. Nama lengkapnya siapa Mas Dava? Rizkian Arkada Farudin. Ya. Oke. Mas Dava ini sekarang kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Harusnya kelas berapa? 8. Harusnya kelas 8. Berarti kemarin sempat tidak naik kelas ya? Iya. Tidak apa-apa. Itu yang kamu rasakan tidak naik kelas apa? Nah, Yang kamu rasakan ketika tidak naik kelas? sedih, Pak. Sedih ya? Sedih. Kamu merasa sedih begitu ya? Ya. Apalagi yang dirasakan ketika tidak naik kelas kemarin? Kecewa karena belajar. Kecewa dengan diri kamu sendiri ya? Mengecewakan siapa saja? Kecewa orang tua. Orang tua ya. Siapa lagi yang kamu kecewakan? Ya, Itu ya. Oke. Jadi kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa telah membuat orang tua kamu yang harusnya kamu bikin senang, mestinya orang tua juga sedih. Begitu ya? Ya. Nanti di sini kita bahas bersama ya, Mas. Bahas bersama. Oke, Mas Dava. Selanjutnya, di sini nanti saya ingin kamu mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu mencari cita-cita keinginanmu ini sebetulnya apa. Aku jane pengen apa urip ning donya iki jane kamu pengen apa. Itu. Nah, sekarang coba kamu temukan kamu itu sebetulnya keinginanmu itu apa saja. Keinginanmu, cita-citamu sebetulnya apa? Ya,
Oke. Satu. Jadi orang baik. Yang kedua, saya ya kurang di kurang anu keinginan, cita-citamu. cita-cita ini Ya. menjadi pemain Pemain voli. Terus cita-cita yang berkaitan dengan pelajaran. Ada nggak berkaitan dengan pelajaran? Apa keinginanmu sebetulnya? Ya misalnya pelajaran apa dapat 10 berapa begitu. Oh, iya. Matematika. Pengen dapat nilai berapa? rencananya 100. 100, artinya 10 ya. Keinginan lagi misalnya di rumah, kamu selama ini sebetulnya di rumah itu pengen seperti apa kegiatanmu? Yang di rumah. Kegiatan di rumah Pak. Oh, yang kamu inginkan sebetulnya Ya belajar Pak. belajar ya. Keinginannya kamu di rumah bisa belajar begitu ya. Ya, tapi selama ini gimana kenyataannya? Gak bisa Pak. Tidak bisa belajar ya. Nah, jadi satu tadi kamu ingin menjadi orang baik, dua di rumah ingin belajar. Ya, kemudian keinginan yang lain, misalnya berkaitan dengan apa? Dengan kaitan dengan jam kamu. Misalnya kamu kalau tidur malam begitu, pernah nggak tidur malam? Sering atau jarang? Jarang. Jarang. Kalau tidur jam berapa? Biasanya jam setengah, biasanya jam 11. Jam 12 malam. Nah itu keinginanmu apa sebetulnya? Kalau tidur biasa. Keinginannya? Jam 9, jam 10 Pak. Inginnya jam 9, 10 sudah tidur inginnya ya. Tapi kenyataannya kamu tidurnya jam 12, jam 1 begitu ya. Ya, berarti yang ketiga keinginannya adalah kamu tidurnya meruput atau tidur agak gasik begitu ya. Yang ketiga keinginanmu berkaitan dengan mungkin HP. Selama ini gimana? Nanti ya cuma main HP Pak. Sementara ini cuma main HP ya. Iya. Ya, terus keinginannya bagaimana terhadap HP? Keinginannya ingin dikurangi Pak. Ingin dikurangi, bagus sekali. Jadi kamu ingin HP itu paling tidak ada waktu-waktu tertentu untuk memegangnya begitu ya. Tidak setiap hari, setiap malam memegang HP ya. HP. Kemudian bermain di luar ada keinginan selama ini. Sebetulnya kamu melakukan apa terus sebetulnya seperti itu tidak bagus. Bermain dengan teman atau main motor atau apa begitu ada? Keinginan ya. Hmm. Ya berhenti kalau jalan itu kalau main itu biasanya nggak pernah pilih waktu ya Pak. Oh gitu. Selama ini kamu nggak ingat waktu, ngelantur begitu ya? Iya. Oh iya, ya begitu. Jadi kamu ingin itu tadi ya, bisa saya simpulkan sementara ya. Keinginan kamu adalah satu, ingin jadi orang baik. Dua, ingin belajar. Tiga, masalah HP, tidak kemudian fokus ke HP. Yang keempat, tadi tidak hanya main-main begitu ya. Oke, ya super sekali jawaban kamu. Bagus itu mas. Itu keinginan kamu. Nah sekarang dari keinginanmu tadi, pengen jadi orang baik, pengen belajar, pengen lepas dari HP, tidak ketergantungan, malam juga tidurnya juga meruput, tidak terlalu malam, kemudian bermain juga dibatasi, itu ya. Terus yang harus kamu lakukan apa? Untuk kemudian agar keinginanmu itu tercapai. Kan begitu. Seperti ibarat kamu begini, saya pengen bakso misalnya. Tetapi kamu tidak mau datang ke tempat penjual bakso. Kira-kira kamu jadi makan bakso nggak? Nggak jadi. Ya. Ada ibarat mengatakan, tahu ibarat kan? Ibarat orang yang ingin tetapi tidak mungkin tercapai. Kamu pernah mendengar ibarat pungguk merindukan bulan? Pernah belum? Belum pernah? Nah itu, pungguk merindukan bulan. Pungguk itu burung hantu. Burung hantu kalau malam kan berbunyi. Berbunyinya bagaimana? Gitu kan? Itu dia merindukan bulan, ingin ketemu dengan bulan. Tetapi dia kan tidak bisa terbang sampai bulan. Akhirnya keinginannya sia-sia. Nah, kamu juga tadi ingin belajar, ingin baik, ingin tidur meruput, tidak mengenal HP, kemudian hanya jalan-jalan saja.
itu kan harus diwujudkan agar kamu bisa pengen bakso, tetapi apa? Tetapi kemudian kamu datang ke tempat bakso untuk membeli kemudian bisa dimakan. Nah sekarang kamu harusnya sudah ingin tahu keinginannya pengen makan bakso. Nah sekarang caranya agar kamu bisa datang ke tempat bakso itu bagaimana agar keinginan kamu bisa tercapai. Nah coba sekarang kamu satu-satu. Tadi kamu ingin jadi orang baik. Caranya bagaimana kamu? Rencana dan jadi orang baik. Selama ini kamu bentuk keburukanmu apa? Ya kan? Itu perilaku yang buruk apa? Kamu ngerokok enggak? Nah, ngerokok. Kemudian taat dengan orang tua enggak? Enggak taat. Ya. Ngaji enggak? Alhamdulillah itu diteruskan. Berarti kamu sekarang kalau ingin jadi orang baik, kamu harus taat dengan orang tua, dengan teman apa? Dengan teman baik, perilaku yang buruk ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tadi ingin apa? Tidurnya itu jangan terlalu malam. Nah, caranya bagaimana? Masalahnya HP ya. Ya berarti mulai nanti kamu rencanakan di jadwal kamu. Nanti semoga kamu setelah ini bisa membuat jadwal. Itu tidur jam berapa? HP harus lepas. Kan begitu. HP harus dimatikan. Supaya nanti HP bisa dititipkan orang tua agar tidak kemudian membuat kamu ingin memegang HP kembali. Jadi antara HP dengan tidur malam jadi satu ya? Jadi satu. Kemudian bangunnya jam berapa mas? Bangunnya jam 6 kurang seperempat. Nah, berarti dibuat rumput lagi. Caranya adalah tidurnya jangan kemalaman. Nah berarti itu satu rangkaian ya. Satu rangkaian antara tidur rumput dengan bangun pagi. Semoga kalau kamu tidurnya jam 9 itu nanti bisa bangun lebih awal. Gitu ya. Terus kemudian tadi kamu berkaitan dengan main di luar kebablasan, caranya bagaimana? Nah, biar tidak kemudian ngelantur. Oh gitu. Berarti kamu sering berteman dengan teman-teman yang liar di luar jalanan begitu ya? Ya yang nggak dicari sama. Oh begitu. Berarti sebetulnya orang tua sudah melarang begitu. Oh ya. Terus sekarang rencanamu berarti bagaimana tadi? Agar tidak terpengaruh? Oke, berarti kamu harus tegas ya. Berarti katakan tidak. Gitu ya. Oke ya. Dan sekarang kita sudah ketemu. Apa tadi? Kamu sudah punya keinginan, kamu sudah merencanakan kegiatan untuk tidur malam, main HP, bangun pagi berkaitan ternyata dengan HP. Ya, itu HP silahkan nanti dikondisikan, dimatikan, dititipkan orang tua bisa. Kemudian berkaitan dengan berbuat baik, ya kamu harus mulai sekarang patuh dengan orang tua, rumah dengan teman. Kemudian berkaitan dengan teman, bermain dengan teman, ternyata pengaruhnya jelek ya. Nah itu dijauhi. Ya, kemudian berkaitan dengan belajar, bagaimana? Belajar ini yang terpenting, kalau sampai kamu tidak naik kelas. Gimana solusinya? Agar di rumah nanti bisa belajar bagaimana? Harus ada apa? Biar agar belajar itu apa? Harus ada waktunya. Berarti membuat apa nanti kira-kira? Jadwal. Siap membuat jadwal? Oke, ya berarti sekarang kita ketemu. Nah sekarang dari berbagai tadi kamu punya keinginan, kamu punya cara untuk mewujudkan keinginan. Nah sekarang kamu pilih kira-kira yang paling bisa kamu lakukan dari berbagai tadi kegiatan yang harus kamu lakukan, yang harus mendesak agar apa? Agar nilai kamu bagus, agar kamu nanti bisa berprestasi, bisa naik kelas tidak seperti kemarin. Kira-kira kegiatan yang paling cocok kita laksanakan di sini apa? Nah, untuk saat ini yang paling cocok dari tadi, dari tidak tidur malam, tidak pegang HP, membuat jadwal, itu kira-kira apa yang paling cocok? Nanti kita laksanakan di sini. Membuat jadwal ya. Oke ya. Berarti nanti kita pilih satu solusi. Kalau berbuat baik kan nanti kamu bisa lakukan di rumah dengan teman. Masalah HP nanti kamu harus tegas untuk tidak tegas. Dengan teman luar kamu harus tegas. Tapi untuk saat ini yang kita bisa lakukan adalah membuat jadwal. Jadwalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, begitu. Oke ya. Kalau begitu, sekarang kita coba rencanakan mas. Kira-kira menurut kamu, ya menurut kamu
baiknya jadwal kamu itu seperti apa dari bangun tidur sampai tidur lagi? Coba kamu pikirkan terus kamu katakan. Jam 4 lebih seperempat itu sampai udah bangun Pak. Sudah bangun 4:04, oke 4:04 bangun, bisa ya dilakukan ya? Ya, Terus kemudian nanti jam 4 lebih 30 sholat subuh. ya terus bagus. Nanti Ya, lanjut. jam 5 itu belajar Jamnya belajar, oke bagus. Sampai jam berapa? sampai jam 5 lebih 30 Pak. Sampai setengah 6, setengah jam, oke. Ya, terus kemudian Mandi persiapan ya, persiapan sekolah mestinya ya. ya Pak. Ya mandi, pakaian, sebagainya itu menggosok, menyetrika. Kamu nyetrika sendiri atau tidak? Ketikanya orang tua Pak. Oke, nanti tapi besok kamu harus mulai belajar ya. Ya Pak. Oke, terus nanti kemudian persiapan. Terus berangkat sekolah jam berapa? Berangkat sekolah jam 6 lebih seperempat. Oke, 6:04 berangkat. Sampai sekolah jam 7 kurang ya mestinya ya. Pokoknya 1 kilo nggak ada. Setelah itu di sekolah. Ya. Sekolah jam 7 sampai jam 2 itu mengikuti kegiatan sekolah. Begitu ya. Itu harus tertib kamu, ada tugas dikerjakan ya. Ya. Tugas dikerjakan, catatan juga dicatat. Begitu. Terus pulang sekolah. Pulang sekolah sampai di rumah ngapain? Sampai di rumah ya anu Pak. Pak. Saya Oh istirahat dulu. Sampai jam berapa kira-kira? Tidur nanti. sampai jam 3. Jam 3, kemudian Jam 3 ini mungkin sholat asar. ya sholat asar, kamu sholat asar terus setelah itu Sholat asar main sebentar. ya. Biasanya main apa kamu? Nah kalau sudah itu ke lapangan Trimulyo Pak. Main sepak bola? Iya. Oh ya, suka sepak bola kamu? Ya. Oh ya, terus setelah main sepak bola? Setelah main sepak bola Pulang? pulang Pulang mandi. terus sholat maghrib, Sholat maghrib bagus terus ya. ngaji sampai jam 7. Jam 7 sampai sholat isya ngaji. Ya. Terus setelah sholat isya? Setelah sholat isya pulang terus ini belajar. Oh ya, belajar sebentar ya. Terus? belajar tidur Pak. Oke, berarti belajarnya berapa kali tadi? Ayo ingat-ingat. 3 kali sama sekolah Pak. 3 kali. Berarti tadi yang pertama setelah subuh ya. Ya. Terus di sekolah, terus setelah isya. Ya. Oke, berarti tidur jam berapa tadi? Tidurnya jam 9. Oke, itu ya. Itu kira-kira bisa dilakukan, Mas? Bisa ya? Bisa. Yang penting kamu harus apa? Disiplin. Ya. Kuncinya adalah di sini adalah disiplin. Ya. Ya. Ya, Mas Dava yang saya cintai, saya banggakan. Kamu sudah apa tadi? Mengidentifikasi keinginanmu. Ya. Keinginanmu dari mulai masalah belajar, masalah berbakti, masalah dengan teman, kemudian masalah tidur, kemudian masalah bermain sudah kamu temukan. Kemudian caranya agar keinginanmu tercapai sudah kamu temukan. Kemudian kamu sudah memilih, yaitu adalah membuat jadwal sehari-hari. Tadi sudah kamu katakan ya. Nanti tinggal disalin dan nanti ditempel di tempat kamarmu ya, di tempat di kamarmu untuk kemudian direncanakan. Ya, kira-kira Mas Dava sendiri dari sini kamu sudah paham? Sudah paham ya? Intinya adalah kamu membuat jadwal, kemudian mentaati jadwal itu. Ya, itu. Nah, Mas Dava, ini saya kira sudah cukup. Ya, nanti kalau misalnya kamu menemukan kesulitan dalam membuat jadwal atau dalam melaksanakan, misalnya Pak, saya kok akhirnya tidak bisa melepas HP ya Pak, sampai malam tetap bermain. Nah, itu bisa konsultasi lebih lanjut ke Pak Isna. Pak, saya kok masih tetap bermain sama anak-anak yang tidak jelas ya Pak. Nah, itu nanti konsultasi dengan Pak Isna. Tapi kamu harus tegas sarannya ya, harus tegas begitu. Tapi kalau kemudian kamu masih menemukan kesulitan, kamu bisa konsultasi ke Pak Isna lebih lanjut. Ya. Nanti hari ini kita evaluasi, kemudian nanti Mas Dava nanti mengisi di WA saya kirimkan. Kira-kira nyaman nggak ini kita ngobrol ini? Nyaman. Enak ya? Sudah paham ya? Paham. Apa pahamnya? Menjadwal, oke ya. Ya, jadi intinya kamu sudah paham, nyaman, dan kamu insya Allah action atau akan berbuat membuat jadwal dan mentaati jadwal ini.
Semoga tak doakan Mas Dava jadi orang yang baik, berprestasi, besok naik kelas, bisa membanggakan orang tua. Ya, yang terakhir terima kasih Mas Dava ya atas kehadirannya. Tetap semangat ya. Laksanakan apa yang sudah menjadi keputusanmu karena kamu yang bertanggung jawab terhadap dirimu ya. Saya Pak Isnan hanya bisa membantu karena ini konseling. Tapi keputusan pelaksanaan tetap di kamu. Tetapi nanti kalau ada kendala boleh cerita lagi ke Pak Isnan. Begitu ya? Oke, nanti tindak lanjutnya bisa setelah ini menemukan kesulitan datang ke ruang beda. Saya kira itu Mas Dava. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.